Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus dan menghampiri wajahnya pagi hari ini karena kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kami kesegaran, kekuatan. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengangkat persembahan kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus ya Bapa yang menguduskannya, menyucikan kami, sehingga kami boleh layak mengangkat pujian penyembahan sebagai asap dupa yang harum di hadapan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat coba ingin mengganggu mesbah doa bagi kami, menghalangi untuk anak-anak-Mu untuk setia mencari wajah-Mu dengan kami memuji menyembah Engkau. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu hati pikiran kami, menghalang-halangi untuk kami lebih dekat kepadamu. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa hadirat Tuhan nyata memberkati kami, memberkati setiap anak-anakmu pagi hari ini di hati mereka, di hidup mereka, di dalam jiwa raga tubuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan, amin. Ikut kehendak-Mu, amin. Ku perlu anugerah-Mu ya Tuhan, namun takkan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan hidupku, hidup kami. Yesus, Kau kebenaran. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu yang menyelamatkan hidup kami dari hari ke hari, memberikanku hidup dan pengharapan, amin, amin. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, perlu anugerah-Mu, amin. Yesus Tuhan, ku nyatakan janjiku bersama-Mu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Kalau ku hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dramaku hidup hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Setia mengasihi-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan, tetap memberi yang terbaik buat Engkau, menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, melayani Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kasih-Mu, kasih kami dari-Mu Tuhan, dari kasih-Mu.
hati kami menyembahmu, menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkan kami darimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkan kami darimu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padamu, punya Bapa Tuhan Yesus, mengasihi kami, mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kau angkat Tuhan segala kelemahan kami, sakit penyakit disembuhkan, beban berat dilepaskan, dan beri Kau kelegaan buat kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau ubahkan hidup kami menjadi baru, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih-Mu. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan selamanya, ku tetap percaya padamu selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami datang bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Di setiap Tuhan kesempatan hidup kami di waktu pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil waktu kami hanya untuk Engkau Yesus. Kami mau berjumpa dengan-Mu Bapa, dengan kami membawa korban syukur, pujian, penyembahan kami. Inilah Tuhan ucapan terima kasih kami. Kami tak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa yang kami berikan tidak dapat Tuhan melebihi Engkau. Engkau Tuhan melebihi apapun Tuhan. Engkau sudah memberikan keselamatan buat kami, sehingga Tuhan kami diselamatkan, kami diampuni. Sekalipun dosa kami seperti merah seperti kimisi, namun Engkau sudah memberikan Tuhan kesanggupan, memberikan kuasa untuk memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh dipulihkan, diputihkan, dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu Tuhan ragu Tuhan untuk menjalani hidup ini, karena kami percaya kalau Tuhan, oh Bapa, kami diselamatkan nyawa hidup kami. Apalagi kami yang lain, kami tidak perlu takut khawatir. Masalah apapun ada di tangan-Mu Tuhan, sudah diluputkan, sudah dilepaskan. Tinggal kami teguhkan iman kami, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sanjung nama-Mu, kami mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau, karena Tuhan Yesus lah Tuhan, kekasih jiwa kami yang layak, tak pantas terima pujian penyembahan yang kami naikkan, khususnya pada hari ini. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Bapa, karena Engkau telah baik mengasihi kami, mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Demikian ini Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Ku sanjung nama-Mu, ku sanjung nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan pagi hari ini. Nama-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Kau layak dipuji, disembah, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung Engkau Tuhan, amin. Ku sanjung, demikian kami pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu menyembah, memuji-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah,
kebaikan-Mu, pengampunan-Mu yang sempurna bagi kami. Lebih kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya hidup kami ini. Di hadapan-Mu Kau mengasihi kami. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus selama-lamanya dalam hidup kami. Ku sanjung nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah, mari naikkan sembah-Mu pada Tuhan Yesus. Layaklah Dia terima pujian. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu. Layak terima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidupku. Amin Tuhan Yesus. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, terima semua kebaikan-Mu. Kasih-Mu Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dalam kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku, amin. Kau menerimaku, amin Tuhan, apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau memberikan Tuhan lawatan-Mu, jamahan-Mu hari ini. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat dan segar. Kalau di antara kami ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan bagi kami ya Tuhan, bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus urapi kami dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya adalah kasih karunia dan kebenaran. Ya, kita akan membuka dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Yohanes pertama ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara, hukum Taurat, ya, firman Tuhan katakan itu hanya berguna apabila saudara manusia mentaati seluruh hukum Taurat. Ya, dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang
dapat mentaati seluruh hukum Taurat, ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dan upah dosa itu adalah maut, ya. Saudara, hukum Taurat berguna agar manusia mengenal akan saudara dosa, ya, mengenal akan dosa. Tetapi hukum Taurat tidak membawa manusia untuk saudara melakukan kebenaran, ya, karena tidak mampu oleh saudara kuasa dosa yaitu kedagingan manusia, ya. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia daripada dosa, ya. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya, sehingga saudara dan saya menerima pengampunan dosa, ya. Saudara, karena firman Tuhan katakan di dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, saudara, menjadi orang yang saudara menanggung kutuk dosa saudara dan saya, untuk agar saudara dan saya diselamatkan, ya. Saudara, itulah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, untuk lebih mengetahui tentang, ya, kasih karunia dan kebenaran, maka kita akan membaca firman Tuhan, ya, saudara, mengenai di dalam Yohanes 8, perempuan berzina yang hendak dilempari dengan batu, ya, oleh orang-orang Yahudi, ya. Tetapi saudara, ya, bagaimana Yesus menyelamatkan perempuan yang berdosa tersebut, ya, dari hukuman rajam, ya, saudara, pelemparan batu, ya, saudara. Dan kita akan membaca di sini, ya, apa yang Yesus lakukan untuk perempuan berzina yang telah berbuat dosa, ya. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8, ya, ayat yang kedua, kita mulai, ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, saudara, itulah kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Ya, satu pemberian yang cuma-cuma,
yang tidak layak kita terima, ya, seperti pujian tadi mengatakan, sungguh ku tak layak menerima semuanya, semua kebaikan, ya, Tuhan dalam hidup kita, ya, yang terutama adalah pengampunan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, kasih karunia atau anugerah Allah yang terbesar itu adalah keselamatan, ya. Nah, saudara, itulah pengampunan dosa, ya, saudara, supaya saudara dan saya diselamatkan, ya, seperti wanita yang berdosa ini, ya. Pada saat wanita berdosa yang berbuat zina itu diperhadapkan dengan Yesus di depan saudara para orang-orang Yahudi, saudara, yang hendak mencobai Yesus, ya, di depan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, mereka adalah, ya, orang-orang yang mengenal akan hukum Taurat, pakarnya dalam hukum Taurat. Dikatakan bahwa Musa dalam hukum Taurat mengatakan bahwa perempuan ini harus dihukum rajam dengan batu, ya. Saudara, maksud mereka itu adalah untuk mencobai Yesus, untuk mempersalahkan Yesus, ya. Saudara, mereka tidak punya belas kasihan, ya. Saudara, mereka hanya menunjuk, menyalahkan, menghakimi, ya, bahkan menghukum, namun tanpa sadar mereka sendiri memiliki dosa, ya. Saudara, mereka sendiri berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan berkata, maka Tuhan Yesus, ya, dia menulis tangan, membungkuk dan menulis dengan jari di tanah, ya. Dan tatkala ahli Taurat dan orang-orang Farisi memaksakan untuk Yesus memberikan jawaban, maka Yesus berdiri dan mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, maka, ya, dialah yang pertama-tama melemparkan batu kepada wanita ini, ya. Saudara, kita tidak tahu apa yang ditulis Yesus saat ia membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Namun saudara, ya, saudara, ada penafsiran, ya, saudara, kemungkinan adalah Yesus menuliskan dosa-dosa yang mereka perbuat, ya. Sehingga pada saat mereka membaca tulisan di tanah itu, mereka tertemplak, saudara, bahwa ternyata mereka yang menghakimi wanita yang berbuat zina itu, mereka juga, saudara, melakukan kesalahan, ya, mereka juga berbuat dosa yang layak menerima hukuman, ya. Saudara, sesungguhnya memang setiap kita layak menerima hukuman, ya, karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, kematian, namun kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia daripada dosa, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Saudara, Tuhan Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa, karena orang-orang berdosa merasa aman dan nyaman, ya, ketika berada dekat dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka merasa tidak dihakimi, saudara, ya, tidak dihukum, ya, karena memang penghukuman nanti pada saat pengadilan terakhir, ya, saudara. Jadi selama kita hidup dalam dunia, kita masih ada kesempatan untuk kita memperbaharui kelakuan kita, untuk kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus untuk Ia mengampuni segala dosa kita, ya. Nah, saudara, pada saat Yesus membungkuk dan menuliskan dengan jarinya di tanah, dan kemudian Yesus, ya, bangun dan berdiri serta mengatakan, kalau ada di antara kamu, ya, di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan ini.
Maka pada saat mereka melihat ya tertemplak dosa mereka, ya karena Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang Maha Tahu, ya Allah yang telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, mati di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Ya, maka firman Tuhan katakan bahwa mereka mundur satu persatu, ya, mulai dari yang tertua mereka mundur, ya, dan sampai akhirnya tinggallah wanita ini, ya, saudara, wanita ini yang berdosa dengan Yesus, ya, saudara. Memang ahli Taurat dan orang Farisi menghakimi Yesus, ya, pada saat Yesus makan bersama dengan orang berdosa, ya, saudara. Dikatakan, kok Yesus makan dengan orang berdosa? Maka Tuhan Yesus berkata, hanya orang yang sakit yang perlu dokter, orang yang berdosa dia perlu akan Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau merasa bahwa dirimu berdosa, ya saudara, kita perlu cari Tuhan, ya. Kita perlu beribadah. Kalau saudara dan saya sudah lama tidak ibadah, malas untuk mencari Tuhan, malas berdoa, itu tandanya kita tidak perlu akan Tuhan, tidak perlu akan keselamatan, ya. Biarlah kita seperti wanita berdosa ini, ya saudara, yang memang tidak layak menerima semua kebaikan Tuhan yang telah dilakukannya dalam hidup saudara dan saya, ya, sehingga dia rela mati menebus segala dosa saudara dan saya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dia tidak binasa, ya, dia diselamatkan, ya. Oleh karena itu saudara, apabila kita mau diselamatkan, maka biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, ya saudara. Itulah kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa yang telah diberikannya kepada saudara dan saya. Allah Bapa memberikan anugerah yang terbesar, yaitu Yesus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya dia diselamatkan. Percaya Yesus, percaya akan pengorbanannya di kayu salib, saudara, dia diselamatkan. Percaya akan kebangkitannya, dan percaya bahwa Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga, dan percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya yang mengasihinya, yang hidup benar di hadapannya, ya. Nah saudara, kemudian yang Yesus katakan bahwa, ya, di ayat yang ke-11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, ya. Saudara, Tuhan datang bukan untuk menghukum manusia, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan umat manusia, ya. Nah kemudian saudara, tidak berhenti di situ, tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, ya saudara. Inilah kebenaran yang Tuhan berikan kepada wanita yang berdosa ini, dan juga kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita semua yang saudara, orang mewakili orang-orang yang berdosa. Ya, firman Tuhan katakan, setelah kita menerima kasih karunia anugerah Allah yang besar dalam hidup kita, maka saudara, Yesus berkata bahwa jangan kita berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, ya. Nah oleh karena itu saudara, kalau saudara dan saya sempat jatuh dalam dosa, ya biarlah itu bukan karena kita menyukai dosa, tapi kita nggak suka dosa, namun karena kelemahan-kelemahan daging kita yang kita terpancing, kemudian kita akhirnya jatuh dalam dosa, perkataan kita yang tidak benar, saudara. Maka biarlah kita mohon pengampunan Tuhan, dan biarkan Tuhan terus mengoreksi hidup saudara, memperbaharui hidup saudara dan saya, sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Kita akan saudara
menyanyikan pujian ini kembali. Sungguh ku tak layak menerima semuanya pengampunan yang kau berikan, ya. Itu sempurna pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh ku tak layak menerima semuanya segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang sungguh kami tak layak menerima semuanya, ya Tuhan. Engkau telah mati bagi kami pada saat kami berdosa. Engkau rela mati menggantikan kami. Seharusnya kami yang binasa, ya Tuhan, namun Engkau rela mati di kayu salib agar kami menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah yang begitu besar yang kami terima daripada-Mu Tuhan, haruslah kami ikuti dengan kehidupan kami, hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Firman berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkaulah terang dunia. Barang siapa mengikut Engkau, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan berjalan dalam terang dan beroleh terang kehidupan. Itulah Yesus. Kalau kami mengiring Engkau Tuhan, senantiasa mengiring Tuhan, maka kami akan berjalan dalam terang, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Dan kami mau berjuang untuk kami terus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan dan layakkan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kalau di antara kami yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, baik masalah rumah tangga, ataupun masalah pekerjaan, usaha, apapun hubungan dengan sesama, ya Tuhan, yang disebabkan karena dosa, Tuhan ampuni kami, pulihkan keadaan kami, ya Tuhan. Kami mau mengaku dosa, merendahkan diri di hadapan-Mu, agar hidup kami dipulihkan dan hidup kami diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, ampuni Tuhan bangsa kami, karena kami berdoa agar bangsa kami berada dalam penyertaan Tuhan. Terlebih dalam masa-masa pemilu ini, dekat dengan pemilu ini, ya Tuhan, tahun ini dan tahun ke depan, kami berdoa terus buat keamanan bangsa ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah pemimpin yang Tuhan yang ada di bangsa kami adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati dan sertai
Tuhan, perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, berkat-berkat anugerah kasih setia Tuhan menyertai pertolongan dan perlindungan Tuhan, menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, saudara bisa bagi share kepada teman-teman dan saudara yang lainnya, dan bagikan kesaksian saudara di media sosial ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.